Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah isyarah wa tanbihat. Sebelumnya dikatakan bahwa kitab isyarah wa tanbihat itu memiliki setidaknya 4 tema. Ada tema logika, ada tema fisika atau biaya. Fisika yakni mengkaji tentang benda sebagaimana benda, dan kemudian ada metafisika, dan di bagian-bagian akhir itu ada kita temukan tema tentang irfan. Kemudian untuk tema logikanya itu ada beberapa bab yang dinamakan dengan nahjun dan terdiri dari pasal-pasal. Kemudian untuk tema fisika, metafisika, dan irfannya, setiap babnya itu dinamakan dengan namat, dengan pasal-pasalnya. Nah, untuk bahasan metafisika itu ada di namat 4. Jadi metafisika dimulai dari namat 4. Nanti mungkin sampai di namat 7 atau 6. Kita akan membahas namat 4 itu, metafisika. An-namatur rabi'u, jadi namat 4. Di rekaman-rekaman sebelumnya juga sudah saya jelaskan mengapa dinamakan dengan namat dan mengapa dinamakan dengan nahjun. Mengapa pasal-pasalnya dinamakan dengan tanbihun, wahmun wa tanbihun, dan semacam itu. An-namatur rabi'u, namat 4, fil wujudi wa ilalihi, tentang wujud dan sebab-sebabnya. Ini sebab-sebab wujud. Itu teksnya, teks isyarahnya, teks dari Ibn Sina-nya. Kemudian judul ini disyarah karena ada banyak hal yang perlu dijelaskan dari tema itu, dari judul ini saja, tentang wujud dan sebab-sebabnya. Itu nanti kita akan jelaskan itu maknanya. Saya akan baca lagi syarah dari Khojatusi berkaitan dengan judul itu. Al-wujudu hahuna huwal wujudul mutlaq alladhi yuhmalu ala al-wujudil ladhi la illata lahu wa ala al-wujudil ma'luli bitashkiki wal mahmulu ala asya'in mukhtalifatin bitashkik la yakunu nafsa mahiyatiha wala juz'an min mahiyatiha fa innama yakunu 'aridan laha fa idzan huwa ma'lulun mustanadun ila illatin walidzalika qala asy-syekh fil wujudi wa ilalihi. Jadi kata syarih yani Khojatusi, al wujudu hahuna, wujud di sini yang dikatakan oleh Ibn Sina di judul metafisikanya, yang dimaksud dengan wujud di sini adalah huwal wujudul mutlak, adalah wujud mutlak. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan wujud mutlak. Alladzi yuhmalu 'alal wujudil ladzi la illata lahu, yang dipredikatkan pada wujud yang tidak memiliki sebab, wa 'alal wujudil ma'luli bitasydiki, dan juga kepada wujud, dan juga dipredikatkan pada wujud yang merupakan wujud akibat, dipredikasikan secara gradatif. Wal mahmulu ala asya'in mukhtalifatin bitashkik, adapun predikat pada sesuatu yang beragam secara gradatif, la yakunu nafsa mahiyatiha, maka predikat tersebut tidak mungkin identik dengan mahiyah sesuatu itu, wala juz'an min mahiyatiha, bukan pula bagian dari esensi sesuatu itu. Wa innama yakunu 'aridan laha, akan tetapi merupakan aksiden baginya. Fa idzan, oleh karena itu, huwa yani wujud ma'lulun mustanidun, ma'lul adalah akibat, maka wujud adalah akibat yang bersandar pada illatin, yang bersandar pada sebab. Walidzalika qala Syekh, oleh karena itu Syekh
Jadi Ibn Sina mengatakan fil wujudi wa ilalihi, tentang wujud dan sebab-sebabnya. Nah, kita akan menjelaskan judul namat keempat ini. Ini judulnya aja perlu disyarah sebelum kontennya, mesti judulnya tentang wujud dan sebab-sebabnya. Mengapa perlu disyarah? Karena kalau kita bicara tentang wujud dan sebab-sebabnya, itu seolah-olah mengindikasikan bahwa wujud ini semua wujud itu memiliki sebab. Sementara kita ketahui bahwa hanya wujud akibat atau wujud mungkin yang memiliki sebab. Jadi kalau kita klasifikasikan wujud, ada wujud wajib, ada wujud mungkin, maka yang memiliki sebab itu hanya wujud mungkin, bukan wujud wajib. Sehingga ketika misalnya ditulis dalam sebuah judul tentang wujud atau dalam wujud dan sebab-sebab wujud, maka perlu dijelaskan wujud yang dimaksud di sini dan sebab-sebabnya itu apa. Karena tidak semua wujud memiliki sebab. Kayak gitu. Kata Khojatusi, yang dimaksud dengan wujud di sini adalah wujud mutlak. Sementara sebab-sebabnya, ini sebab-sebab dari wujud mutlak ini adalah wujud-wujud khusus, wujud-wujud khusus. Jadi semua wujud di realitas eksternal, semua hal yang memiliki eksistensi di realitas eksternal atau wujud-wujud partikuler itulah yang menjadi sebab dari wujud mutlak ini. Bagaimana bisa? Maka kita harus jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wujud mutlak. Dan wujud mutlak yang dimaksud di judul ini itu apa? Wujud mutlak itu setidaknya memiliki empat pengertian, 4 definisi, ada 4 istilah atau 4 pemaknaan bagi wujud mutlak. Yang pertama adalah wujud mutlak, yakni wujud wajib. Wujud mutlak yakni wujud wajib. Wujud mutlak di sini berhadapan dengan wujud muqayyad, yaitu wujud yang memiliki batasan-batasan. Seperti wujud mutlak yakni apa? Wujud nirbatas. Mutlak, dia lepas dari batasan-batasan. Sementara wujud muqayyad adalah wujud yang memiliki qaid, memiliki batasan. Seperti misalnya wujud akal, wujud wujud materi, wujud benda dan semacamnya. Itu semua wujud-wujud muqayyad, wujud yang terbatas. Sementara wujud mutlak adalah wujud yang tanpa batas, wujud nirbatas. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah wujud mumbasit. Wujud mumbasit, wujud yang mengalir, hadir di semua wujud. Wujud mumbasit di sini adalah jadi kalau kita melihat bentangan wujud akibat itu atau wujud mungkin itu dari alam akal sampai ke alam ajsam, dari pukul, kemudian nufus atau kamusul, kemudian ada ajsam. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan, bukan satu-satu dari mereka, itu semuanya adalah wujud. Ada wujud yang mengalir pada hakikat semuanya itu. Itu disebut dengan wujud mumbasit. Itu kadang juga dimaknai sebagai wujud mutlak. Wujud mutlak. Wujud mutlak artinya apa? Dia mutlak berhadapan dengan satu-satu dari akibat ini. Walaupun dari sisi wujud mutlak yang pertama tadi dia juga muqayyad, dia juga terbatas. Tapi wujud mumbasit adalah wujud yang mengalir pada semua wujud mungkin, dan yang menyebabkan yang dengan itu maka wujud mungkin beroleh eksistensi. Jadi wujud mungkinnya tidak kita lihat dari secara ukulnya atau wujud akalnya saja, atau wujud nufusnya, wujud jiwa dan wujud ajsam, tapi wujud yang ada pada hakikat semua itu disebut dengan wujud mumbasit. Itu yang pemaknaan yang kedua. Jadi wujud mutlak kadang dimaknai dengan wujud wajib, yaitu Tuhan. Kadang juga dimaknai dengan wujud mumbasit. Kadang juga dimaknai sebagai
secara kata dasar. Wujud yakni keberadaan. Dan kita abstraksi dari semua eksistensi. Itu juga biasa disebut dengan wujud mutlak. Wujud mutlak yakni makna masdar dari wujud, yaitu keberadaan, dari sesuatu yang ada, yakni keberadaan. Sehingga kalau makna keberadaan ini nanti dia masuk pada konsep sekunder falsafi. Itu konsep sekunder falsafi yang nanti dinamakan dengan konsep iktibari, yaitu konsep wujud. Wujud di situ bermakna keberadaan yang kita abstraksi, kita pahami dari semua wujud eksternal. Itu wujud mutlak yang ketiga. Yang keempat, dan yang dimaksud dalam buku ini adalah makna yang keempat ini, yaitu kulli tabi'i, jadi universal alami dari wujud, universal alami dari wujud. Yaitu apa? Itu wujud sebagaimana wujud, wujud sebagaimana wujud. Universal alami itu bisa teman-teman baca di buku daras di bagian-bagian sebelum masuk di bahasan gradasi wujud itu ada itu. Intinya bagaimana? Intinya universal alami itu adalah tinjauan terhadap sesuatu dari sisi ia tanpa melihat personalitasnya di realitas eksternal ataukah personalitasnya di realitas mental. Jadi universal alami itu adalah tinjauan terhadap sesuatu dari sisi ia itu sendiri tanpa melihat hal-hal asing yang ada padanya, sehingga dia bukan dilihat dari sisi eksternal, bukan mental, bukan partikulir, bukan universal, bukan umum, bukan khusus. Kayak misalnya kalau kita meninjau manusia dari sisi universal alami, maka yang kita temukan hanyalah manusia dan manusia. Tiada partikulir di situ, tiada universal, tiada mental, tidak ada eksternal, tidak ada wujud dan tidak ada non wujud dalam manusia sebagai universal alami itu. Jadi disebut mutlak karena dia lepas dari semua predikasi selain dirinya sendiri. Itu disebut dengan universal alami. Itu disebut dengan universal alami itu. Nah, karena dia kosong dari semua predikasi asing itu, maka semuanya bisa masuk. Itu. Ketika misalnya partikuler yang hadir pada manusia universal alami ini, maka universal alami ini kemudian mewujud di realitas eksternal dalam wujud person partikulernya. Dan ketika universal yang hadir pada manusia universal alami ini, maka dia mewujud di realitas mental dengan ciri universalitasnya. Itu. Tapi universal dan partikuler tidak terdapat dalam hakikat manusia, universal alami manusia. Gitu. Begitu juga universal alami air, universal alami pohon, universal alami dan semacamnya. Dan semacamnya. Laki-laki dan perempuan juga tidak ada dalam kandungan manusia. Manusia ya hanya hewan yang berakal itu, bukan laki-laki, bukan perempuan. Ketika hadir laki-laki padanya, maka dia menjadi manusia laki-laki di realitas eksternal. Nah, jadi universal alami ini kadang dia mewujud di realitas mental dan menjadi universal, menjadi sebuah konsep. Kadang pula dia mewujud di realitas eksternal menjadi misdak dan bersifat partikuler. Itu universal alami. Nah, universal alami yang kita bahas di sini adalah universal alami wujud. Universal alami wujud yang kosong dari predikasi asing. Tiada partikuler di situ, tiada universal di situ. Tiada mungkin di situ, tiada wajib di situ. Jadi universal alami wujud ini atau wujud sebagaimana wujud itu bukan mungkin, bukan wajib. Bukan ciptaan, bukan pencipta. Bukan materi, bukan non materi. Hanya wujud saja. Tentu kalau dalam irfan yang seperti inilah yang disebut dengan Tuhan. Tapi dalam filsafat di sini adalah bukan Tuhan. Wujud universal alami ini. Dan juga bukan konsep.
Karena jangan sampai ada yang menyamakan antara universal alami dengan konsep wujud, beda. Universal alami wujud itu tidak sama dengan konsep wujud. Konsep wujud itulah universal alami wujud plus universal. Sementara HP ini adalah universal alami wujud plus partikularitas plus ke-HP-an. Nah, makanya universal alami ini dia bukan Tuhan, bukan ciptaan, bukan akal, bukan jiwa, bukan materi, tapi hanya wujud saja, kosong tanpa predikasi. Nah, yang dimaksud dengan wujud dalam wujud dan sebab-sebabnya di judul nama keempat ini adalah universal alami wujud itu. Apa sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya adalah wujud-wujud khusus itu. Yang ada dua. Kalau kita mau klasifikasikan wujud-wujud khusus ini ada dua. Ada wujud mungkin yang merupakan akibat dan wujud yang memiliki sebab. Dan ada wujud wajib, wujud yang tidak memiliki sebab. Ini semua adalah wujud khusus. Jadi baik Tuhan maupun ciptaan, keduanya adalah wujud khusus yang menjadi sebab dari wujud mutlak. Yang dikatakan dalam wujud adalah tentang wujud, yakni wujud mutlak, universal alami, dan sebab-sebabnya. Ini sebab-sebab dari wujud mutlak ini, yaitu apa? Ada dua, ciptaan dan Tuhan, di mana keduanya adalah wujud-wujud khusus. Nah, kenapa kedua ini atau wujud-wujud khusus ini menjadi sebab bagi wujud mutlak? Karena wujud mutlak ini nanti dia mewujud di realitas eksternal dalam wujud person-personnya. Yujadu biwujudi afradihi. Dia mewujud di realitas eksternal dengan wujud person-personnya. Sebagaimana misalnya manusia, universal alami manusia ini mewujud di realitas eksternal dalam wujud umat, dalam wujud subuhan, dalam wujud iqbal. Jadi iqbal, subuhan itu manusia khusus ini itu merupakan sebab keberadaan universal alami di realitas eksternal. Yang dikatakan sebab-sebabnya. Ini sebab-sebab dari wujud mutlak, yaitu apa? Wujud-wujud khusus. Nah, wujud-wujud mutlak inilah nantinya yang dipredikasikan secara gradatif pada wujud-wujud khusus. Wujud-wujud khusus. Makanya dikatakan tadi oleh Hojatusi dalam syarahnya. Al-wujudu hahuna, yang dimaksud dengan wujud di sini huwal wujudul mutlak, adalah wujud mutlak. Ini universal alami. Alladhi yuhmalu alal wujudil ladhi la illata lahu, yaitu wujud mutlak ini dipredikasikan pada wujud khusus yang tidak memiliki sebab. Jadi Tuhan di wujud mutlak itu tadi dia dipredikasikan pada wujud yang tidak memiliki sebab, yaitu apa? Tuhan. Berarti apa? Tuhan di sini adalah wujud khusus yang menjadi sebab bagi wujud mutlak itu. Ini universal alami wujud. Wa'ala, dan dipredikasikan juga kepada al-wujudil ma'luli tashkik, dan dipredikasikan juga kepada wujud mungkin. Dikatakan wujud mungkin itu mawujud. Kalau tadi wujud wajib itu mawujud. Itu. Predikasinya bagaimana? Predikasinya gradatif. Ini apa? Predikasi wujud atau wujud yang ada pada Tuhan dan wujud yang ada pada ciptaan walaupun semakna tapi beda gradasi. Seperti cahaya itu, cahaya lampu dan misalnya cahaya matahari, walaupun sama-sama cahaya tapi beda gradasi, beda intensitas. Nah, karena dia merupakan predikasi yang bersifat gradatif, artinya apa? Dia merupakan aksiden. Ini apa? Wujud mutlak ini merupakan aksiden bagi wujud-wujud khusus. Dan semua aksiden itu mu'allal. Semua aksiden itu memiliki bersebab.
Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat aksidental, ya bukan esensi kita yang hadir pada kita, sesuatu yang hadir kemudian pada diri kita, berarti itu adalah aksiden, butuh pada sebab. Makanya dikatakan di sini fa idzan huwa ma'lulun mustanidun ila illatin, maka wujud mutlak itu adalah akibat karena dia terpredikasi secara gradatif pada wujud-wujud khusus. Makanya ditegaskan, makanya Ibn Sina mengatakan tentang wujud dan sebabnya. Sederhananya seperti itu. Intinya bagaimana? Intinya adalah yang dimaksud dengan wujud dalam pembahasan kita ini adalah wujud mutlak tanpa melihat apakah dia akibat ataukah cipta, apakah sebab, apakah dia adalah ciptaan ataukah Tuhan, apakah dia tetap ataukah bergerak, potensi ataukah aktual, plural ataukah tunggal, tanpa melihat semua itu. Wujud mutlak ini biasa dinamakan juga dengan wujud sebagaimana wujud sebenarnya di metafisika itu. Wa ilalihi, dan sebab-sebabnya. Ini sebab-sebab dari wujud mutlak ini adalah wujud-wujud khusus. Yaitu apa? Ya, wujud potensial, wujud aktual, wujud eksternal, wujud mental, wujud tunggal, wujud moral, wujud mungkin, wujud wajib. Semua wujud-wujud khusus itu merupakan sebab dari wujud mutlak. Kenapa? Karena universal alami mewujud dalam wujud person-personnya. Jadi person-personnya itulah atau wujud-wujud khusus inilah yang merupakan sebab dari wujud mutlak. Oke? Semoga bisa dipahami. Itu aja untuk malam hari ini. Kesimpulannya tadi ada 4 makna wujud mutlak di situ. Makna yang dimaksud dari metafisika Ibn Sina ini adalah wujud mutlak dalam pandangan yang keempat, yaitu universal alami wujud. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pasal 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.